Oke, selamat bergabung kepada khususnya warga Karawang ya. Eh, kita kali ini saya pengen membahas tentang Pilkada Karawang 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020 nanti. Sekarang udah masuk terakhir proses eh, pemantapan data pemilih oleh KPU. Kemarin udah rilis DPT-nya udah final. Eh, Kemarin kita udah sempat ketemu dengan teman-teman KPUD Karawang. Kebetulan saya sebagai admin Karawang Info diundang ke sana, sempat melakukan podcast juga. Teman-teman bisa lihat di channel saya videonya, saya ada obrolan dengan pihak KPUD. Ada satu fenomena menarik ya di Pilkada Karawang kali ini. Ini terkait dengan situasi COVID virus corona, yang mana membuat beberapa skema termasuk jadwal juga sempat diundur ya, harusnya di bulan-bulan kemarin September tepatnya udah beres ya pilkada ya, tapi karena situasi COVID sehingga diundur menjadi Desember. Ini bukan hanya di Karawang tapi sekup nasional di beberapa kota termasuk di Jawa Barat juga, semuanya kompak diundur karena ini pilkada serentak deh. Nah, terkait virus corona pandemi ini yang semakin hari ternyata belum beres juga, bahkan Karawang sekarang menjadi zona merah lagi ya, zona orange kemarin terakhir kabarnya. Membuat kekhawatiran tersendiri ya bagi warga ketika ini, kok pilkada kenapa dilaksanakan sedangkan sekolah masih libur, terus masuk aktivitas warga juga dibatasi. Apakah tidak menjadi kekhawatiran bagi warga Karawang, bagi kita untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suara? Artinya kan di sana pasti ada kerumunan ya. Tapi pihak KPUD sendiri udah menjawab bahwa pada pilkada besok protokol kesehatan akan diberlakukan di TPS ya, seperti pemeriksaan petugas TPS-nya, KPPS, termasuk menyediakan cuci tangan, termasuk memberikan beberapa pengaman ya di lokasi, termasuk tinta yang tadinya kita oles sendiri nantinya dikucurkan ya, jadi tidak dipakai berbarengan. Termasuk pastinya cek suhu tubuh, kalau ibaratnya ada warga yang suhu tubuhnya di atas 30 derajat, nanti diberi tempat khusus TPS tersendiri untuk dia memilih, itu tidak disatukan dengan yang lainnya. Itu untuk antisipasi ya. Itu situasi itu sebenarnya udah terjawab, artinya tidak ada kekhawatiran juga warga, asal kesana ya pakai masker, terus jaga jarak, ikuti ketentuan yang diberlakukan sama KPUD dan para petugas nanti di TPS. Tapi situasi tidak selesai di situ saat ini. Saya sempat share beberapa informasi tentang pilkada di Karawang Info. Banyak tanggapan dari teman-teman, ngapain pilkada, kita golput aja. Nah, bicara soal golput ini menjadi opini yang terus berkembang, bukan hanya di Karawang ya. Saya sempat riset di beberapa jaringan sosial media, terutama di Facebook yang interaksinya sangat cepat dan intens. Ancaman bahkan opini-opini untuk golput di Pilkada serentak 2020 termasuk di Karawang ini semakin hari menjelang Desember ini semakin kencang. Terakhir apatisme warga ya mungkin bisa dikatakan terkait golput ini, salah satunya diakibatkan oleh kemarin Omnibus Law ya, tentang penetapan DPR terhadap Omnibus Law. Ini membuat banyak kegundahan, termasuk pemikiran warga yang ngapain lah pemimpin kalau ada butuhnya aja datang ke masyarakat, suruh pilkada walaupun lagi pandemi kayak gini. Tapi hal-hal yang sifatnya fundamental yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, bagi terutama buruh maupun lapisan ekonomi yang lainnya, rakyat tidak didengar opininya, suaranya gitu. Termasuk kemarin kontroversi terhadap penetapan undang-undang Omnibus Law yang terkesan dipaksakan di tengah situasi pandemi, di tengah masyarakat masih banyak melakukan penolakan ya undang-undang Cipta Kerja itu, sehingga hal tersebut kita bisa lihat di televisi, bahkan di rekaman-rekaman mau di YouTube yang lainnya, termasuk di berita, bahkan teman-teman melihat langsung mungkin demo besar-besaran terhadap reaksi itu, baik dari kawan-kawan buruh, dari mahasiswa maupun berbagai elemen masyarakat lainnya, baik di Jakarta maupun di tiap daerah terjadi. Efek dari itu kemudian muncullah semakin kencangnya wacana terhadap golput di pilkada ya, termasuk di Karawang dengan basis buruh yang sangat besar ya. Artinya ini menjadi bukan menjadi ancaman semata ya, bukan menjadi opini angin lalu. Saya pikir ini menjadi PR juga. Pertama bagi KPUD sebagai penyelenggara, gimana meyakinkan bahwa pemilu ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk memilih pemimpin yang terbaik, dan di sisi lain di Karawang khususnya ada 3 calon. Ini menjadi PR bagi mereka untuk meyakinkan para pemilihnya bahwa mereka punya konseptual, punya visi misi yang layak untuk dipercaya, diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti khususnya di Karawang. Ini menjadi PR ya, karena PR sekaligus tantangan, dalam arti hari ini mereka memang secara kampanye, secara bergerak agak sempit ruangnya karena dibatasi Covid. Kampanye juga tidak bisa kampanye akbar karena tidak diperbolehkan, termasuk konser dan yang lainnya ya, di situasi Covid ini. Pemilu seperti kampanye-kampanye sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga mereka sekarang lebih banyak bergelia ke masyarakat yang satu sisi mungkin secara waktu, energi, dan biaya walaupun kecil-kecil secara sekupnya itu akan lebih besar, tapi sekaligus menjadi kesempatan juga mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat ya. Karena waktunya cukup panjang juga untuk kampanye ya. Dalam arti mereka bisa meyakinkan bahwa jangan golput lah, ayo misalnya pilih kami bisa meyakinkan dengan program yang akan kami buat, kami bangun untuk kota ini, untuk kabupaten ini. Mari memberikan hak suara Anda untuk memilih salah satu di antara kami atau 3 kandidat ini, 3 pasang kandidat calon bupati dan wakil bupati. Saya pikir hal-hal seperti opini masyarakat maupun golput atau apa, karena seperti yang kemarin kita lihat, angka partisipasi di pilkada terakhir itu sekitar 60%, kurang dari 60% ya, partisipasi masyarakat di Karawang untuk memilih di pilkada ya. Ini berbanding misalnya kemarin waktu pilpres itu sekitar 80% lebih, yaitu prestasi luar biasa. Masyarakat Karawang antusias untuk pilpres karena memang eskalasi atau situasinya berbeda, sehingga untuk pilkada ini menjadi tantangan. Apakah bisa seperti 2015 itu, terakhir pilkada 2015 sekitar 59% kalau nggak salah ya, 60% segitu ke bawah. Dengan dulu situasinya tidak serumit ini ya, tidak ada pandemi, terus tidak ada demo akbar atau masalah yang skupnya nasional menjelang pilkada 2015 tidak terjadi itu. Dan sekarang 2020 menjelang pilkada ada momen-momen besar yang bisa mempengaruhi orang untuk datang dan tidaknya ke TPS nanti. Ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Semua pihak harus ikut berperan penting untuk meyakinkan bahwa pilkada ini menjadi salah satu jembatan atau sarana untuk kesempatan ya, terutama untuk masyarakat memilih calon pemimpinnya. Karena ya kalau ibaratnya kita tidak memilih alias golput ya, pemimpin itu pasti terpilih. Berapa persen pun masyarakat secara presentasi memilih, misalnya 50%, sekitar 50%,
secara total, tetap pemilih itu akan ditentukan di pemilu. Siapapun yang terpilih, kalau kita terpilih ya kita akan ikut konsekuensinya, itu berarti pilihan masyarakat Karawang pada umumnya yang ikut hak suara. Nah kalau kita tidak terlibat di situ, tidak memberikan hak suara, ya kita harus terima nantinya siapapun yang memimpin Karawang. Nah dalam arti saya pribadi sih mengajak ke teman-teman, mari kita datang nanti ke TPS tanggal 9 Desember, kita berikan hak suara kita. Itu saya pribadi sebenarnya punya pengalaman untuk golput ya, beberapa kesempatan di pemilu atau apa, saya udah beberapa kali punya hak pilih suara dari SMA. Sekarang di usia 36 tahun ini saya mulai berpikir bahwa sejelek-jeleknya opsi yang ada, pasti ada salah satu yang terbaik yang kita bisa pilih, karena jangan sampai yang terburuk lah, yang misalnya calon pemimpin terburuk lah yang menjadi gara-gara kita tidak berpartisipasi ya. Oke, semangat kepada warga Karawang, kepada teman-teman yang masih belum yakin untuk datang ke TPS, yakinkan diri Anda. Salah satunya udah saya kasih gambaran tadi bahwa suara kita terdengar secara realnya, secara konstitusinya 5 tahun sekali, dan gunakan kesempatan itu agar kita mendapatkan pemimpin terbaik sesuai keinginan kita. Assalamualaikum dan terima kasih. Jangan lupa ya, pantau terus channel saya. Kita bangun informasi-informasi Karawang lewat channel YouTube ini. Semoga banyak manfaat yang kita bisa raih.